Halo Pak Kontas dan teman-teman, jadi di kesempatan kali ini saya akan mengerjakan pengayaan saya dan membahas tentang ideologi, nilai Pancasila, dan juga makna dari Pancasila, dari sila-sila Pancasila. Nah, materi ini sangat penting karena Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga ideologi atau pandangan hidup bangsa Indonesia. Dengan memahami hal ini, kita bisa lebih sadar tentang jati diri bangsa, sekaligus kita tahu bagaimana bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita simak video ini untuk memperluas informasi Anda. Jadi di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu ideologi. Nah, ideologi ini berasal dari kata idea yang artinya gagasan dan logos yang artinya ilmu. Secara sederhana, ideologi bisa diartikan sebagai kumpulan gagasan, nilai, keyakinan, dan cita-cita yang menjadi dasar atau pedoman bagi suatu bangsa dalam mengatur kehidupan bersama. Nah, ideologi ini berfungsi sebagai arah, tujuan, dan landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagi bangsa Indonesia, ideologi itu adalah Pancasila. Nah, Pancasila ini mengandung nilai-nilai yang menjadi dasar dalam berpikir, bersikap, dan bertindak dalam segala aspek kehidupan. Nah, ideologi juga bisa menjadi perekat bangsa. Tanpa ideologi, masyarakat akan mudah terpecah karena tidak memiliki pedoman yang sama. Karena itu, Pancasila disebut sebagai ideologi yang mempersatukan seluruh rakyat Indonesia, meskipun kita sangat beragam suku, agama, budaya, dan bahasa. Selanjutnya, kita masuk ke dalam apa saja nilai-nilai dalam Pancasila. Yang pertama itu ada nilai dasar. Nah, nilai dasar ini merupakan nilai yang paling fundamental dan bersifat tetap, tidak berubah, dan berlaku sepanjang masa. Nah, nilai dasar ini adalah esensi dari Pancasila itu sendiri, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nilai dasar ini bersifat universal, artinya dapat diterima oleh semua orang, karena berhubungan dengan hal-hal yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia. Yang kedua, itu ada nilai instrumental. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai dasar dalam bentuk norma, aturan, kebijakan, dan lembaga negara. Contoh nyata nilai instrumental ini merupakan Undang-Undang Dasar 1945. Terus ada undang-undang, peraturan pemerintah, serta lembaga-lembaga negara yang dibentuk untuk menjalankan kehidupan berbangsa. Nah, nilai instrumental ini bersifat dinamis, yang artinya dapat berubah mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, tapi tidak boleh bertentangan dengan nilai dasar. Lalu yang ketiga itu ada nilai praktis. Nilai praktis merupakan penerapan nyata dari nilai dasar dan instrumental dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, nilai ketuhanan diwujudkan dengan beribadah sesuai dengan agama masing-masing, serta saling menghormati pemeluk agama lain. Nilai kemanusiaan diwujudkan dengan menghargai hak asasi manusia atau HAM, membantu orang yang membutuhkan, dan bersikap adil. Nilai persatuan diwujudkan dengan semangat gotong royong, menjaga persaudaraan, dan mengutamakan kepentingan bangsa. Nilai kerakyatan bisa dilihat dalam praktik musyawarah di sekolah, organisasi, atau masyarakat. Dan nilai keadilan diwujudkan dengan bersikap adil kepada semua orang tanpa diskriminasi, dan banyak lagi. Nilai praktis inilah yang membuat Pancasila terasa nyata dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, saya akan memberi penjelasan tentang makna-makna yang ada dalam sila-sila Pancasila. Nah, jadi yang pertama, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Makna dari sila pertama ini merupakan pengakuan bahwa bangsa Indonesia percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Setiap warga negara diberikan kebebasan untuk memilih dan menjalankan agamanya. Kita juga dituntut untuk saling menghormati antar umat beragama, tidak boleh memaksakan agama kepada orang lain, dan hidup dengan rukun dalam perbedaan keyakinan. Lalu yang kedua, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila ini memiliki makna yang berarti semua manusia memiliki derajat, hak, dan kewajiban yang sama.
Karena itu kita harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, menghormati hak asasi manusia, kita juga harus bersikap adil. Selain itu, kita harus berperilaku beradab, artinya menjunjung normal, etika, dan sopan santun dalam hubungan antar individu. Selanjutnya, pada sila ketiga, Persatuan Indonesia, pada sila ini bermakna bahwa bangsa Indonesia harus bersatu dan persatuan ini penting daripada kepentingan pribadi atau golongan. Kita harus menumbuhkan rasa cinta tanah air, semangat nasionalisme, dan menjaga keutuhan NKRI. Dalam kehidupan sehari-hari, persatuan bisa diwujudkan dengan menghargai perbedaan, mengutamakan kepentingan bersama, dan menjauhi sikap egois. Nah, sila keempat selanjutnya yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dalam sila keempat ini memiliki makna yang berarti keputusan bersama harus diambil melalui musyawarah, mufakat, bukan dengan paksaan. Nah, demokrasi Indonesia dijalankan dengan penuh kebijaksanaan dan dapat menghargai pendapat orang lain dan mengutamakan kepentingan umum. Contoh penerapan Pancasila ini bisa kita lihat dalam rapat kelas, organisasi sekolah maupun sistem pemerintahan. Lalu pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila kelima ini memiliki makna bahwa seluruh rakyat Indonesia berhak merasakan keadilan sosial di segala bidang, baik ekonomi, politik, hukum maupun sosial. Nah, tidak boleh ada diskriminasi dan kesenjangan yang terlalu jauh. Pemerintah juga harus memastikan pemerataan pembangunan. Sementara itu, kita sebagai warga negara juga harus berperilaku adil terhadap sesama. Dengan demikian, keadilan sosial benar-benar bisa terwujud. Sebagai kesimpulannya, ideologi merupakan kumpulan nilai dan gagasan yang menjadi pedoman hidup suatu bangsa. Bagi Indonesia, ideologi itu merupakan Pancasila. Pancasila memiliki nilai dasar yang tetap, nilai instrumental yang diwujudkan dalam aturan dan kebijakan, serta nilai praktis yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Makna dari sila-sila Pancasila mengajarkan kita untuk beriman kepada Tuhan, menghargai kemanusiaan, menjaga persatuan, menjunjung demokrasi, dan menegakkan keadilan sosial. Jika semua nilai ini kita jalankan, maka kehidupan bangsa akan semakin harmonis, adil, dan sejahtera. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat.